bahwa Imam Bishr al-Hafi annahu humila ila da'watin, ya, pernah dia dibawa kepada satu undangan, ya, undangan makan. Fawudi'a baina yadayhi ta'amun, maka dihidangkanlah di depannya makanan. Fajahada ayyamudda yadahu ilaihi fala tamtaddah. Jadi dia berusaha keras untuk memanjangkan tangannya mengambil makanan itu, dan tangannya tertahan, ya, tidak bisa mengambil makanan itu. Summa jahada, kemudian dipaksa lagi. Falam tamtadda thalatha marrat. Jadi 3 kali dia usahakan, dia tidak bisa menyentuh, ya, makanan itu. Faqala rajulun mimman kana ya'rifu, maka ada seseorang yang mengenali imam kita ini, beliau mengatakan, ya, kepada yang yang punya hidangan tadi, inna yadahu la tamtaddu ila ta'amin haram, ya, bahwa tangan Imam Bishr al-Hafi itu tidak dapat memegang atau mengambil makanan yang haram, atau fihi syubhah, atau di situ ada syubhah. Maka agna sahiba hazi da'wah ayyada wa hadzal rajul ila baiti. Jadi dia menganggap ini sesuatu yang tidak sepatutnya, ya, kita jemput, kita undang ulama itu, padahal makanan yang disiapkan tidak jelas kehalalannya. Ya, jadi itu pengalaman ulama tasawuf di dalam menikmati, ya, sifat wara, ya, atau dikatakan maqam al-wara. Wa tuqwa hadza hikayatu Sahlin ibni Abdillah, dan riwayat di atas dikuatkan dengan hikayat Sahl ibn Abdillah. Ini juga seorang ulama besar, ulama sufi. Beliau mengatakan, sami'tu Ahmad ibn Muhammad ibn Salim bil Basra yaqul, saya mendengarkan Ahmad ibn Muhammad ibn Salim di Basra, beliau berkata, su'ila Sahl ibn Abdillah anil halal. Beliau ditanya, Sahl bin Abdillah ini ditanya, apakah yang dimaksud dengan halal sebenarnya? Maka beliau menjawab, al-halalu alladhi la yu'sallahu fihi. Ya, jadi halal itu ialah yang tidak didurhakai Allah di dalamnya. Jadi apapun yang dilakukan di situ tidak ada rasa kedurhakaan, atau sesuatu tidak membawa kepada yang haram, maka itulah yang disebutkan dengan halal. Qala Abu Nasr rahimahullah, jadi penulis kitab ini, pengarang kitab Imam As-Sarraj mengatakan, alladzi la yu'sa Allahu fihi la yatahayyau li ahadin al-wuqufu alaihi illa bi isyaratil qalbi. Sebenarnya sesuatu yang tidak ada kedurhakaan Allah di dalamnya itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan isyarat hati. Jadi kembali lagi kepada hati, bahwa hatilah yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak berkaitan dengan kedurhakaan. Punya hati yang boleh menentukan, ya, perkara itu. Nah, karena ini semua ada kaitannya dengan, ya, perasaan. Fa in qala qailun, apabila seseorang bertanya, ya, berkata,
hal tajidu lizalika aslan yata'allaku bihi minal ilmi, adakah kamu dapati usul yang berkaitan dengan ilmu ini, ya dalilnya, adakah dalil? Ya, maka dikatakan ada, yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Wabisa. Ini kita sudah baca hadisnya sebelum ini, yaitu perkataan Nabi kepada Sayyidina Wabisa, mengatakan istafti qalbak. Ya, jadi artinya coba minta pandangan dari dalam hatimu. Ya, jadi hati Wasibah ini sedemikian sucinya, ya, maka disuruh oleh Rasulullah istifta kepada hatinya. Wa in aftakal muftun, ya, sekalipun ya telah ditentukan, telah difatwakan oleh orang-orang yang memberikan fatwa. Kita jangan terlalu banyak melihat keluar, tapi lihat di dalam hati kamu. Walladhi qala aidan, dan juga Nabi berkata al-isma haka fi sadrik, seperti di atas, yaitu dosa itu yaitu apabila dada kita ini tidak tenteram, tidak merasa tenang, malah gelisah ketika melakukan sesuatu. Ala tara annahu qad raddahu ila ma yushiru bihi alaihi qalbu. Ya, jadi adakah kamu tidak melihat bahwa apa yang disebutkan di sini ini berkaitan dengan isyarat hatinya. Nah, jadi itulah tingkatan yang kedua. Ya, jadi bukan hanya syubhah, ya, tetapi perkara-perkara di luar syubhat yang masih diragukan lagi, itu boleh mendatangkan kemaksiatan. Jadi dia lebih tinggi sedikit dan terkait dengan rasa hati. Kalau rasa hati ini tidak tenang, isyarat hati tidak menunjukkan perkara itu baik, ya, maka dia langsung meninggalkan. Jadi dia lakukan sesuatu, dia amalkan sesuatu, dia mengambil sesuatu apabila hatinya ya merasa tenang. Ya, tapi ingat, ketenangan hati yang dimaksud sini adalah hati yang suci, ya, bukan sembarang hati. Nah, kalau sembarang hati, ya kemungkinan hati yang kotor, apapun yang haram pun tenang juga. Ya, jadi itu yang dimaksud sini bi isyaratil qalbi ma yushiru bihi alaihi qalbu. Ya, artinya hati yang tenang, yang boleh memberikan isyarat bahwa perkara ini sepatutnya dihindari. Itu wara dalam pandangan yang kedua. Wa amma at-tabaqah as-salisa, adapun tingkatan yang paling tinggi dalam sifat wara ini, fahum al-arifun al-wajidun, itu mereka yang tergolong orang-orang arif, ya, artinya orang-orang yang mengenali benar-benar Tuhannya, al-wajidun, ya, orang yang betul-betul merasakan keterangan dan ketenangan hatinya. Wa huwa kama qala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah. Nah, jadi seperti mana yang telah ditakrifkan oleh Imam Abu Sulaiman ad-Darani, kullu ma syagalaka anillah fa huwa masy'umun alaika. Ya, jadi segala yang menyibukkan kamu dari mengingat Allah, maka itu adalah perkara yang tidak disenangi. Artinya perkara yang harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Dan itulah yang dimaksud wara dalam peringkat yang paling atas, yang paling tinggi.
Itu kullu ma syagalaka anillah. Ya. Kita tinggalkan semua perkara yang mengganggu kita mengingat kepada Allah. Jadi walaupun itu halal, walaupun itu tidak haram, jelas, ya, tetapi mengganggu kita, ya, untuk mengingat Allah, maka kita tinggalkan. Itulah wara' yang paling tinggi. Wara' bagi mereka yang masuk golongan al-arifuna billah, artinya orang-orang yang arif, orang-orang yang wajid wal wajidun. Ini sudah sering kita jelaskan maknanya. Jadi mungkin inilah tiga ini, ya, tiga